Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ersi. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Sekarang, coba kalian amati keempat gambar kenampakan berikut. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di layar? Kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Kemudian, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di layar? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Lalu, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Mari kita kenali negeri kita lebih dekat lagi. Sekarang, coba kalian perhatikan bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang, giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam pulau-pulau besar
besar lain yang ada di Indonesia. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari berbagai sumber-sumber referensi. Bentang alami wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tahukah kamu apa yang menyebabkan adanya persebaran tersebut? Benar sekali, persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan adanya iklim yang ada di Indonesia. Nah, coba kamu sebutkan apa saja iklim di Indonesia. Selain adanya iklim, persebaran flora dan fauna disebabkan adanya garis Wallace dan Weber. Garis Wallace dimulai dari Kepulauan Melayu, yakni antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi, serta antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Sedangkan garis Weber dimulai dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat paparan Sahul menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang flora dan fauna? Berikut ini merupakan penjelasan mengenai persebaran flora di Indonesia. Flora adalah tumbuhan atau nabati yang mana menyangkut semua aspek yang mengenai macam jenis tumbuhan dan juga tanaman. Flora di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian barat disebut juga dengan flora asiatis. Disebut sebagai flora asiatis karena letaknya dekat dengan benua Asia. Flora asiatis merupakan tanaman khas yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta dibatasi oleh garis Wallace
Ciri-ciri dari flora asiatis ini yaitu berupa hutan hujan tropis, yaitu curah hujan yang sangat tinggi, serta memiliki tanaman, lebat dan lembab, berukuran besar, jenis kayu yang berharga, hijau setiap tahun, spesies flora endemik, dan bersifat heterogen. Contoh flora asiatis yaitu pohon jati, pohon mahoni, bunga rafflesia, dan bunga bangkai. Selanjutnya yaitu flora Indonesia Tengah, yang bisa disebut dengan flora peralihan. Disebut sebagai flora peralihan karena letaknya di antara tipe asiatis dan australis. Flora peralihan merupakan tanaman khas yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ciri-ciri dari flora peralihan yaitu berupa hutan hujan musim, yaitu pola musim hujan dan kemarau yang jelas, memiliki ukuran daun yang kecil, memiliki ukuran tanaman kecil, dan memiliki daun berbentuk pendek. Contoh flora peralihan diantaranya yaitu anggrek serat, longoisi, dan cengkeh. Yang terakhir ada flora Indonesia Timur yang bisa disebut dengan flora australis. Disebut sebagai flora australis karena letaknya dekat dengan benua Australia. Flora australis merupakan tanaman khas yang ada di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Pulau Papua dan sekitarnya, serta dibatasi oleh garis Weber. Ciri-ciri dari flora australis yaitu berupa hutan sabana dan padang rumput, daun berbentuk sejajar dan memanjang, akar dapat tumbuh hingga puluhan meter ke dalam tanah, pohon menjulang tinggi, batang bertekstur keras, serta kulit batang licin. Contoh dari flora australis yaitu pakis, ebony, siwalan, dan matoa. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai persebaran flora di Indonesia, berikut ini merupakan penjelasan mengenai persebaran fauna di Indonesia. Definisi dari fauna sendiri adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Yang pertama yaitu ada fauna Indonesia Barat, yaitu fauna asiatis. Disebut sebagai fauna asiatis sama halnya dengan flora, yaitu letaknya dekat dengan benua Asia. Ciri-ciri dari fauna asiatis yaitu terdapat mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, reptil, ikan air tawar, dan juga spesies burung berkicau. Contoh dari fauna asiatis yaitu ada gajah, badak, orangutan, bekantan, dan jalak Bali. Selanjutnya ada fauna bagian tengah. Fauna bagian tengah disebut juga sebagai fauna peralihan. Disebut sebagai fauna peralihan karena letaknya di antara tipe asiatis dan australis. Ciri-ciri dari fauna peralihan yaitu hewan endemik, hanya ada di Indonesia, dan memiliki karakteristik campuran seperti tipe asiatis dan australis. Contoh dari fauna peralihan yaitu ada babi rusa, komodo, anoa, dan kuskus. Yang terakhir ada fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur disebut juga sebagai fauna australis. Disebut sebagai fauna australis karena letaknya dekat dengan benua Australia. Ciri-ciri dari fauna australis yaitu memiliki karakter yang hampir sama dengan asiatis dan memiliki hewan-hewan berkantung. Terdapat mamalia berukuran kecil, serta spesies burung memiliki bulu-bulu yang indah dan warna yang mencolok. Contoh dari fauna australis diantaranya cendrawasih, kanguru, dan kasuari. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai,
maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap